Baik, perkenalkan nama saya Herik Alberto Lakapu, Prodi Administrasi Bisnis kelas 1C dengan NIM 2103020090, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku yang berjudul Introducing to Sociology. Bagian yang pertama, studi masyarakat. Sosiologi adalah studi ilmiah tentang masyarakat, manusia, dan interaksi sosial. Sebagai sosiolog, tujuan utama kami adalah memahami situasi sosial dan mencari pola yang berulang. Kami tidak menggunakan fakta secara selektif untuk menciptakan talk show yang hidup, menjual koran, atau mendukung suatu pihak sudut pandang tertentu. Sebaliknya, sosiolog terlibat dalam upaya ilmiah yang ketat yang membutuhkan objektivitas dan data semen. Fokus utama sosiologi adalah kelompok, bukan individu. Beberapa orang sosiolog berusaha memahami kekuatan yang beroperasi di seluruh masyarakat, kekuatan yang membentuk individu, membentuk perilaku mereka, dan dengan demikian menentukan acara sosial. Sosiologi memiliki tujuan yang berbeda dalam pikiran ketika mereka menyelidiki masalah daripada jurnalis atau talk show tuan rumah. Pembawa acara talk show televisi perlu membuat program menghibur dan mempertahankan peringkat tinggi, atau pertunjukan mungkin dibatalkan. Seorang jurnalis sedang menulis untuk pembaca tertentu. Ia tentu akan membatasi pilihan topik serta cara di mana satu masalah diinvestasikan didekati. Di sisi lain, seorang sosiolog harus menjawab kepada komunitas ilmiah saat dia mencoba untuk lebih jauh pemahaman kita tentang suatu topik. Itu berarti bahwa tujuan bukan peringkat tinggi, tetapi lebih tepatnya akurat dan ilmiah pendekatan terhadap masalah yang sedang dipelajari. Dalam buku ini, kami meminta untuk memahami melampaui budaya populer. Ugi yang selidiki masyarakat lebih ilmiah daripada Anda lakukan sebelumnya. Anda juga akan belajar melihat peristiwa besar seperti pada kejadian sehari-hari. Sedikit berbeda dan mulai untuk memperhatikan pola yang mungkin belum pernah Anda lihat sebelumnya. Setelah Anda dilengkapi dengan alat-alat sosiologi, Anda harus dapat mengevaluasi presentasi populer yang kritis. Istilah sosiologi, Anda akan melihat bahwa sosiologi mewakili baik tubuh pengetahuan dan pendekatan ilmiah untuk studi tentang masalah sosial. Sosiologi mempelajari interaksi di antara kelompok sosial yang berbeda kelompok. Sosiolog terbaik dapat dilakukan adalah berusaha untuk menyadari cara-cara di mana faktor-faktor ini mempengaruhi mereka dan membuat bias seperti itu eksplisit ketika berbagi hasil penelitian mereka. Kita dapat menganggap ini sebagai disiplin atau objektif, subjectivity, dan itu adalah tujuan yang masuk akal untuk penelitian sosiologis. Masalah lain dari bias dalam penelitian sosiologis berhubungan dengan orang-orang yang sedang dipelajari daripada dengan peneliti itu sendiri. Kehadiran penyidik saja atau peneliti dapat mendistorsi situasi dan menghasilkan reaksi yang tidak biasa dari subjek yang sekarang merasa istimewa karena pilihan mereka untuk belajar. Bagian yang kedua, individu dalam masyarakat. Manusia seperti makhluk lainnya memiliki dasar kebutuhan logis. Kita harus makan, tidur, melindungi diri dari lingkungan, memproduksi dan memelihara anak-anak kita, atau kita tidak bisa bertahan hidup sebagai spesies. Di sebagian besar animal, kebutuhan biologis dasar tersebut kurang lebih terpenuhi secara yang identik oleh semua anggota spesies melalui pola perilaku atau naluri yang diwariskan. Dengan demikian, perilaku naluria seperti jaring yang berputar di spesies laba-laba tertentu konstan dan tidak berbeda secara signifikan dari suatu anggota individu dari satu spesies ke spesies lain. Itu tidak berlaku untuk manusia, yang perilakunya sangat berubah-ubah dan berubah-ubah baik secara individual maupun kultural sekutu. Setiap kelompok sosial memiliki budayanya sendiri-sendiri yang khas. Cara melihat, melakukan, dan membuat sesuatu
tradisinya sendiri, Tion. Beberapa budaya sangat mirip satu sama lain sangat berbeda. Ketika individu berpergian ke luar negeri, ke negara-negara dengan budaya yang sangat berbeda dari mereka sendiri, pengalaman itu bisa sangat mengecewakan. Makanan dijadwalkan pada waktu yang berbeda dalam sehari. Aneh atau genap, makanan menjijikan disajikan. Dalam pelancong tidak pernah cukup tahu apa yang diharapkan dari orang lain atau apa yang orang lain pada gilirannya mungkin berharap. Adat istiadat setempat mungkin tidak mempesonai atau brutal. Terkadang pelancong tidak dapat menyesuaikan mudah ke budaya asing. Mereka mungkin menjadi cemas, kehilangan nafsu makan, atau bahkan merasa sakit. Sosiolog menggunakan istilah kejutan budaya untuk menggambarkan kesulitan yang dialami orang menyesuaikan diri dengan budaya baru yang sangat berbeda dari budaya yang mereka miliki. Jonah Blank sering mengalami kejutan budaya saat dia berpergian ke seluruh India. Suatu hari dia mengamati 3 banteng berjalan di desa. Mereka berjalan dengan malas di etalase, meninggalkan 3 tumpukan kotoran yang mengepul di belakang mereka. Beberapa menit kemudian, seorang wanita tua berjalan terhuyung-huyung, berlutut dan meraup roti segar dengan tangannya yang bertepuk tangan. Dia menampar mereka ke piring timah yang sudah syarat dan mengocok semua kelompok manusia memiliki budaya, tapi seringkali berbeda jauh dari satu kelompok ke kelompok berikutnya. Bagian yang ketiga, ketimpangan sosial. Kelas sosial terdiri dari kategori orang yang berbagi kesempatan yang sama, ekonomi dan kejujuran yang serupa posisi, gaya hidup yang sama dan sikap dan perilaku. Suatu masyarakat yang memiliki beberapa kelas sosial dan mobilitas sosial didasarkan pada sistem kelas stratifiksi. Batas kelas dipertahankan dengan membatasi interaksi sosial, perkawinan campuran, dan mobilitas ke dalamnya kelas. Beberapa bentuk sistem kelas biasanya ada di semua masyarakat industri. Apakah mereka kapitalis atau komunis? Mobilitas sosial dalam sistem kelas seringkali hasil dari struktur pekerjaan yang terbuka, pekerjaan tingkat yang lebih tinggi kepada siapa saja yang memiliki pendidikan dan pengalaman yang dibutuhkan. Sebuah masyarakat kelas mendorong upaya dan prestasi. Di sini, di Amerika Serikat, kami harus menemukan konsep ini akrab karena kita adalah dasar disebut masyarakat kelas. Ada sedikit kesepakatan di antara sosiolog tentang berapa banyak kelas sosial yang ada di Amerika Serikat dan apa karakteristik mereka. Untuk tujuan kita di sini, bagaimanapun kita akan mengikuti yang relatif umum, pendekatan dengan asumsi bahwa ada 5 kelas sosial di Amerika Serikat. Kelas atas, kelas menengah atas, kelas menengah, dan kelas menengah. Anggota kelas atas memiliki kekayaan besar, seringkali akan kembali selama beberapa generasi. Mereka mengenali satu sama lain dan diakui oleh orang lain, dengan reputasi dan gaya hidup. Kelas menengah atas terdiri dari bisnis yang sukses dan orang-orang profesional dan keluarga mereka. Mereka biasanya tepat di bawah puncak dalam hierarki organisasi. Kelas menengah ke bawah terdiri dari terampil dan semi pekerja terampil, karyawan pabrik dan kerah biru lainnya pekerja. Inilah orang-orang yang menjaga negara mesin pergi. Kelas bawah ini adalah orang-orang di bagian bawah ekonomi tangga. Mereka memiliki sedikit pendidikan atau pekerjaan, keterampilan profesional, dan akibatnya menganggur atau setengah menganggur. Kelas bawah tidak mendukung sebagian Afrika dan Hispanik, tetapi ras dan kemiskinan tidak mendefinisikan kelas secara eksklusif. Sebaliknya, itu didefinisikan oleh seperangkat karakteristik dan kondisi yang merupakan bagian dari gaya hidup
yang lebih luas. Bagian yang keempat, institusi. Ilmuwan sosiolog sering menugaskan keluarga, fundamental unit, orang tua yang menikah, dan keturunannya sejumlah fungsi dasar yang dilayani di sebagian besar. Jika tidak semua masyarakat, yaitu meskipun di banyak masyarakat, unit keluarga dasar berfungsi untuk fungsi ini. Tidak ada masyarakat yang melayani semua mereka sepenuhnya atau eksklusif. Misalnya di antara Nayar dari India, ayah biologis seorang anak secara sosial tidak terikat Evan umumnya. Orang lain mengambil tanggung jawab sosial kemampuan menjadi orang tua. Atau pertimbangkan Trobrianders, orang-orang yang tinggal di pulau-pulau kecil utara Nugini. Di sana, seperti dilansir antropolog Bronislaw Malinowski, peran ayah dalam Hope tidak diakui, dan tanggung jawab untuk meningkatkan anak-anak jatuh ke keluarga saudara laki-laki ibu mereka. Keluarga dasar tidak selalu merupakan unit dasar dari kerjasama ekonomi. Di antara pengrajin dan perindustri Eropa, unit ekonomi yang penting bukanlah keluarga, tetapi bukan rumah tangga. Biasanya terdiri dari pengrajin keluarga ditambah berbagai macam murid dan bahkan pelayan. Di beberapa masyarakat, anggota kelompok keluarga dasar tidak harus tinggal dalam rumah tangga yang sama. Di antara Asanti dari Afrika Barat, misalnya, suami dan istri tinggal dengan kerabat ibu mereka sendiri. Dalam bab ini kita mulai dengan memeriksa politik lembaga, pada akhirnya ekonomi terkait erat dengan sistem politik, dan kami akan memeriksa hubungan itu juga. Politik adalah proses di mana kekuasaan didistribusikan, digunakan, dan keputusan dibuat. Bab ini menjelaskan apa unik tentang sistem dua partai kami dan di mana sistem politik Amerika cocok dengan seluruh spektrum dan institusi politik. Kami kemudian melanjutkan untuk memeriksa hubungan antara sistem politik dan lingkungan sistemik. Max Weber menyebut kekuasaan sebagai kemampuan untuk melaksanakan kehendak seorang atau kelompok, bahkan dalam keadaan adanya penolakan atau penentangan dari orang lain. Dalam arti ini, kekuasaan adalah kemampuan untuk membuat orang lain menuruti keinginannya keputusan, seringkali melalui ancaman atau penggunaan sanksi yang sebenarnya. Hukuman atau paksaan. Dalam beberapa hubungan, pembagian kekuasaan dieja jelas dan didefinisikan secara normal. Pengusaha memiliki spesi kekuasaan civic atau karyawan, perwira, tentara, atau tamtama personal, kapten kapal di atas kru mereka, profesor atau siswa mereka. Dalam hubungan lain, pertanyaan kekuasaan didefinisikan kurang jelas dan bahkan dapat bergeser kembali dan seterusnya, tergantung pada kepribadian individu dan situasi tertentu. Antara istri dan suami, antara saudara perempuan dan laki-laki, atau di antara teman-teman dan kelompok sosial. Kekuasaan adalah bagian penting dari banyak jenis hubungan kapal yang mencakup spektrum interaksi yang luas. Pada satu kutub adalah otoritas, kekuasaan yang dianggap dan dikawinkan oleh mereka yang melakukannya, yang juga menerima legitimasi penguasa dan dalam menjatuhkan sanksi atau bahkan dalam menggunakan kekerasan jika perlu. Misalnya di Amerika Serikat, hanya sedikit orang yang ingin membayar pajak penghasilan, namun sebagian besar melakukannya begitu teratur. Bagian 5. Perubahan sosial dan isu sosial. Fertilitas mengacu pada jumlah kelahiran sebenarnya. Dalam suatu populasi, untuk sebagian besar negara, pertumbuhan penduduk tergantung pada peningkatan alami yang dihasilkan dari lebih banyak kelahiran daripada kematian. Sebagian besar negara memiliki sedikit imigrasi tion atau imigrasi, suatu yang mungkin tampak mengejutkan ke orang-orang di Amerika Serikat, di mana imigrasi adalah faktor pertumbuhan paling penting. Fekunditas adalah kemampuan fisiologis untuk memiliki anak.
Kebanyakan wanita antara usia 15 dan 45 tahun mampu melahirkan anak. Selama ini seorang wanita berpotensi biasanya bisa memiliki hingga 30 anak. Namun, kenyataannya jumlah anak maksimum yang dapat dimiliki seorang wanita adalah sekitar 15. Namun, angka ini jauh dari kehidupan nyata, di mana kesehatan, budaya, dan faktor-faktor lain membatasi kelahiran anak. Bahkan di negara-negara dengan angka kelahiran tinggi, rata-rata wanita jarang memiliki lebih dari 7 anak. Sedangkan fekunditas mengacu pada potensi biologis untuk melahirkan anak. Cara umum untuk mengukur kesuburan adalah dengan menggunakan angka kelahiran kasar, jumlah hidup tahunan kelahiran per 1000 orang dalam populasi tertentu. Kasar tingkat kelahiran untuk Amerika Serikat turun dari 24,1 pada tahun 1950 menjadi 14 dalam beberapa tahun terakhir. Hanya Eropa yang memiliki angka kelahiran kasar yang lebih rendah daripada Amerika Serikat, dengan banyak negara dalam jangkauan dari 10 hingga 11. Berbeda dengan Amerika Serikat dan Eropa, tingkat kelahiran kasar adalah 41 di Nigeria, 30 di Pakistan, dan sebagian besar pertumbuhan penduduk dunia dalam beberapa dekade mendatang akan terjadi di negara berkembang. Sekian dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.